Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bercerita tentang Abu Nawas lagi. Cerita hari ini sedikit unik mungkin. Di manakah Allah bersemayam? Sungguh tidak benar bila dikatakan kalau Baginda Harun al-Rasyid itu bukan orang ahli pikir. Hal ini terbukti dari cara beliau berkata, mengajukan pertanyaan dan tahu kapan harus bicara atau diam. Bahkan Baginda itu cermat dalam bertindak. Meskipun Baginda Harun al-Rasyid terkenal cerdik, namun beliau tidak segan-segan bertanya apabila memang tidak mengerti. Suatu contoh saja, misalnya jika Baginda Harun menunaikan ibadah haji, beliau bertanya di dalam hati, kenapa orang berputar-putar mengelilingi Ka'bah Baitullah, padahal orang yang menunaikan haji adalah tamu Allah. Kenapa kalau sebagai tamu Allah tidak dipersilahkan masuk ke dalam Baitullah? Pertanyaan ini belum terpecahkan Baginda hingga kembali ke Baghdad, Irak. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap raja. Kemudian Baginda bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah arti Ka'bah Baitullah?" "Ka'bah rumah Allah, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Sebagai apakah orang yang menunaikan ibadah haji itu?" tanya Baginda selanjutnya. "Sebagai tamu Allah, Tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kalau mereka sebagai tamu Allah, mengapa tidak dipersilahkan masuk saja ke dalam Baitullah?" tanya Baginda lagi. "Baitullah hanyalah sebagai lambang," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, di manakah Allah bersemayam?" tanya Baginda ingin tahu. "Dalam hati orang mukmin," jawab Abu Nawas. Karena tidak ada suatu ruang yang bagaimanapun luasnya mampu menampung zat Allah kecuali hati seorang mukmin. Hati orang mukmin adalah rumah Allah, jawab Abu Nawas menjelaskan. "Mengapa Baitullah dijadikan kiblat?" tanya Baginda. "Untuk memudahkan pemahaman orang awam, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Baitullah itu terlihat mata. Dari itu solat syariat kiblatnya adalah Baitullah yang waktunya ditentukan dan dengan bacaan tertentu pula. Sedangkan solat tarikat kiblatnya hati, waktunya bisa setiap saat dan bacaannya zikir kepada Allah," Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja Harun pun puas dengan jawaban Abu Nawas itu. Sekian cerita Abu Nawas hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.